Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Mila Kusmawardani dan saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sulfani. Di sini kami akan bahas mengenai analisis Good Corporate Governance atau yang sering kita sebut dengan GCG pada PT Bank Lipo Tbk, yaitu adanya manipulasi laporan keuangan ganda. Nah, gimana sih laporan keuangan ganda dan apa sih kasus-kasusnya, nanti akan kita bahas belakang. Sebelum kita menginjak ke kasus analisisnya atau study kasusnya, sebenarnya akan saya bacakan mengenai profil dari perusahaan PT Bank Lipo itu sendiri. Nah, PT Bank Lipo ini terjun di bidang perbankan, perusahaan perbankan yang menyediakan pelayanan dengan segmen konsumen dan perusahaan di Indonesia. Nah, sejarah Bank Lipo ini sendiri berdiri sejak 1949, didirikan oleh Mokhtar Riyadi bersama Grup Lipo atau Lipo Group yang kita sering dengar. Nah, hingga sempat menjadi bank terbesar ke-9 atas jumlah aktifannya yang dimiliki PT Bank Lipo ini sendiri. Wow, gede juga ya, termasuk ke-9 terbesar di Indonesia. Nah, pada saat Asia mengalami, bahkan terutama Indonesia mengalami krisis ekonomi atau krisis moneter juga pada era 97-98, Bank Lipo ini sahamnya dijual oleh Indonesia untuk menutup defisit anggaran pemerintah yang mencapai hingga 450 triliun rupiah. Nah, penjualan itu akhirnya juga digunakan untuk menyelamatkan keuangan bank-bank yang mengalami krisis pada saat itu sendiri. Nah, selama era setelah krisis 97 hingga tahun 2000-an dan hingga mengalami sebuah masalah yang akan nanti kita bahas, pada tahun 2008 PT Bank Lipo ini bergabung dengan Bank CMB Niaga atau CMB Group, dan sekarang kita kenal dengan PT Bank CMB Niaga Tbk yang sekarang juga sudah listing di BI. Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan. Kemudian prinsip-prinsip Good Corporate Governance diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI tahun 2006, yaitu yang pertama mengenai transparansi atau keterbukaan, kemudian yang kedua mengenai akuntabilitas, yang ketiga mengenai responsibility atau pertanggungjawaban, dan yang terakhir mengenai fairness atau kewajaran. Nah, terjadinya kejahatan dan pelanggaran diasumsikan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kemudian kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, serta kelemahan peraturan atau suatu yang menangani atau regulasinya. Dari kasus ini, PT Bank Lipo Tbk ini apa aja ya pelanggaran prinsip-prinsip GCG yang dilanggar oleh PT Bank Lipo. Nah, di sini kami sudah merekap dari hasil putusan yang sudah dikeluarkan. Nah, ternyata dari PT Bank Lipo Tbk ini ada 3 pelanggaran prinsip GCG atau ada 3 kelalaian yang dilakukan oleh PT Bank Lipo ini. Yang pertama, nah, PT Bank Lipo ini mengeluarkan laporan keuangannya per 30 September 2002, itu yang diiklankan di Surat Kabar Harian Investor Indonesia pada tanggal 28 November 2002. Nah, setelah itu juga ada laporan keuangan per 30 September juga 2002, tetapi ini yang disampaikan ke BEJ, Bursa Efek Jakarta, pada tanggal 27 Desember 2002. Nah, yang terakhir ada yang selain yang ketiga itu juga laporan keuangan pada tanggal 30 September 2002, ini yang disampaikan oleh KAP partner yang bekerja sama dengan
PT Bank Lipo Tbk ini, yaitu ada KAP Prasetyo Sarwoko dan Sajaja, yaitu ada penanggung jawabnya Dr. Andes Rujakosasi. Itu juga disampaikan pada tanggal 6 Januari 2003. Nah, kira-kira dari masing-masing LK-nya ini kayaknya masih kurang jelas kan teman-teman. Apa aja yang di dalam LK-nya ini dan kenapa bisa melanggar prinsip GCG? Ada yang sudah tahu? Oke, kalau belum, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT Bank Lipo per 30 September 2002 yang dikeluarkan di Surat Kabar Harian Investor Indonesia pada tanggal 28 November 2002. Pemuatan iklan tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban PT Bank Lipo Tbk atas ketentuan dari Bank Indonesia. Adapun materi yang disampaikan di surat kabar tersebut yaitu adanya pernyataan dari manajemen PT Bank Lipo Tbk ini bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP rekannya, yaitu KAP Prasetya, Sarwoko, dan Sajaja. Dengan hasil auditnya itu wajar tanpa pengecualian. Nah, yang kedua itu juga ada penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002. Itu sudah diaudit dan per 30 September 2001 itu belum diaudit. Setelah itu juga ada nilai agunan yang diambil alih atau kita singkat AIDA itu per 30 September 2002 sebesar 2,393 triliun. Dan total aktiva per 30 September 2002 itu sebesar 24,185 triliun. Dan laba tahun berjalan per 30 September 2002 itu sebesar 98,77 miliar. Dan rasio kewajiban modal atau kita sebut dengan CAR itu minimum yang tersedia sebesar 24,77%. Nah, itu baru rincian-rincian yang ada di LK Surat Kabar Harian Investor pada tanggal 28 November 2002. Nah, selanjutnya ada LK 30 September 2002 yang kita sampaikan ke BEJ dan yang disampaikan oleh KAP Sarwoko, Prasetyo, dan Sajaja. Nah, apa yang ada di dalamnya? Coba kalian simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pelanggaran prinsip Good Corporate Governance yang terjadi pada PT Bank Lipo. Di sini pelanggaran yang kedua mengenai laporan keuangan PT Bank Lipo per 30 September tahun 2002 yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta pada tanggal 27 Desember tahun 2002. Penyampaian laporan tersebut merupakan pemenuhan kewajiban PT Bank Lipo untuk menyampaikan laporan keuangan triwulan ketiga. Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain di sini pernyataan manajemen PT Bank Lipo bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Namun, di sini tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik. Baik, di sini ada beberapa temuan. Yang pertama, penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September tahun 2002 sudah diaudit. Sedangkan pada tanggal 30 September tahun 2001 belum diaudit. Temuan yang kedua, di sini nilai agunan yang diambil alih bersih per 30 September tahun 2002 sebesar 1,42 triliun. Kemudian temuan yang ketiga, di sini total aktiva per 30 September tahun 2002 sebesar 22,8 triliun rupiah. Kemudian temuan yang keempat, di sini rugi bersih per 30 September tahun 2002 sebesar 1,273 triliun. Kemudian temuan yang terakhir di sini mengenai laporan keuangan PT Bank Lipo, rasio kecukupan modal sebesar 4,23%. Kemudian nomor 3 mengenai pelanggaran PT Bank Lipo. Di sini mengenai laporan keuangan PT Bank Lipo per 30 September tahun 2002
yang disampaikan oleh akuntan publik KAP Prasetyo Sarwoko dan Sajaja kepada manajemen PT Bank Lipo pada tanggal 6 Januari 2003. Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain yang pertama, laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik Dr. Andes Rujat Kosasi dari KAP Prasetyo Sarwoko dan Sajaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan auditor independen tersebut tertanggal 20 November tahun 2002, kecuali untuk catatan 40A tertanggal 22 November tahun 2002 dan catatan 40C pada tanggal 16 Desember 2002. Kemudian informasi yang kedua, penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September tahun 2002, kemudian 31 Desember tahun 2001 dan 31 Desember tahun 2000. Kemudian informasi yang ketiga, total aktiva per 30 September tahun 2002 sebesar 22,8 triliun. Informasi yang kelima di sini mengenai rugi bersih per 30 September 2002 sebesar 1,273 triliun. Kemudian yang terakhir di sini rasio kecukupan modal sebesar 4,23%. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan studi kasus dari PT Bank Lipo Tbk ini atas pelanggaran GCG, Good Corporate Governance-nya. Nah, jadi begini. Permasalahan yang terjadi di dalam laporan keuangan ganda oleh PT Bank Lipo Tbk ini disebabkan adanya 3 buah laporan keuangan dinyatakan telah audit yang sudah dijelaskan di atas tadi. Tetapi di antara ketiganya itu terdapat perbedaan, teman-teman. Dari ketiga laporan keuangan tersebut ternyata hanya ada satu laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk ini per 30 September 2002 yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik Dr. Andes Rujat Kosasi, yaitu dari KAP Prasetyo Sarwoko dan Sajaja tersebut. Dengan laporan auditor independen nomor reg-nya ada 0031/12 dengan tanggal ganda atau dual dating tertanggal 20 November 2002 yang disampaikan kepada manajemen PT Bank Lipo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003. Nah, sedangkan dua laporan keuangan lainnya itu ternyata belum diaudit. Jadi di dalam kedua laporan itu, keuangan yang belum diaudit tersebut ternyata ada beberapa pernyataan dari pihak manajemen PT Bank Lipo Tbk ini bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo Sarwoko dan Sajaja tadi. Padahal laporan keuangannya itu belum diaudit. Dan pernyataan dari manajemen PT Bank Lipo Tbk ini bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan yang udah diaudit yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik untuk laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk yang disampaikan ke BEJ Bursa Efek Jakarta. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa dari pihak manajemen PT Bank Lipo Tbk ini melakukan kelalaian, yaitu adanya pencantuman kata telah diaudit, padahal laporan keuangannya itu belum diaudit, seperti itu. Nah, pengumuman laporan keuangan merupakan pemenuhan terhadap prinsip GCG, khususnya prinsip-prinsip transparansi seperti yang sudah dijelaskan, harus bisa memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh para stakeholdernya, seperti itu. Nah, dari prinsip transparansi tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan hendaknya dilakukan secara tepat dan dilakukan secara profesional dengan cara menunjukkan auditor yang independen, qualified, dan kompeten. Perbuatan manajemen PT Bank Lipo Tbk ini yang telah lalai karena mencantumkan kata telah diaudit di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit merupakan sebuah
bentuk ketidakhati-hatian yang merupakan tanggung jawab dari manajemen PT Bank Lipo Tbk ini sendiri. Nah, dalam hal ini, kesalahan direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah lalai melakukan pengawasan terhadap manajemen PT Bank Lipo Tbk. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pembahasan kasus Bank Lipo. Jadi, peristiwa tersebut jika dilihat dari sudut good corporate governance terjadi karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas di dalam PT Bank Lipo. Khususnya dalam hal pembuatan laporan keuangan, di dalam permasalahan ini terjadi pelanggaran karena tidak adanya check and balance yang baik antara direksi, komisaris, dan manajemen PT Bank Lipo yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit. Kemudian, tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang diaudit manajemen adalah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang. Pada kasus PT Bank Lipo, menunjukkan bahwa perbuatan manajemen PT Bank Lipo baik yang melibatkan direksi maupun komisaris secara bersama-sama tergolong perbuatan yang telah memanipulasi pasar modal, di mana dalam UUPM telah menyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan perbuatan yang menyesatkan sehingga mempengaruhi harga IPEK apabila pada saat menyatakan dibuat pihak yang bersangkutan mengetahui adanya kesesatan tersebut atau pihak tersebut tidak cukup hati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan tersebut. Dalam kasus ini, sebelum laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk disampaikan kepada publik, laporan keuangan tersebut hendaknya sudah diteliti dengan baik oleh manajemen PT Bank Lipo Tbk. Namun pada kenyataannya, manajemen PT Bank Lipo Tbk dengan sengaja telah merugikan pihak lain, yaitu ada Bapepam LK, dengan mencantumkan kata telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002. Dan laporan keuangan yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang telah terdapat penilaian kembali terhadap agunan yang diambil alih dan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP pada laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002. Maka, pada kasus ini pihak manajemen PT Bank Lipo Tbk yang telah memanipulasi pasar ini dapat dituntut dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sejumlah 15 miliar rupiah. Namun pada kenyataannya, aturan-aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran prinsip-prinsip good corporate governance yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal selama ini masih sampai pada sanksi administratif saja. Sedangkan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip good corporate governance sudah diatur juga dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu dalam pasal 103 sampai pasal 110. Namun dalam penerapan sanksi pidana tersebut belum diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran terhadap prinsip good corporate governance yang terjadi. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi administratif saja tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran terhadap prinsip good corporate governance ini. Oke, jadi pada kasus PT Bank Lipo Tbk ini dapat kita analisis nih pelanggaran prinsip apa saja sih yang dilakukan oleh PT Bank Lipo ini dalam melanggar prinsip GCG Good Corporate Governance-nya. Nah, di sini kita sudah merangkum itu ada dua hal yang dilanggar oleh PT Bank Lipo Tbk. Yang pertama itu ada prinsip transparansi dan yang kedua ada
prinsip akuntabilitas. Kenapa transparansi dan kenapa prinsip akuntabilitas dan kenapa kedua ini bisa mereka langgar? Nah, yang pertama, kenapa sih melanggar prinsip transparansi? Oke, yang pertama tadi, transparansi itu apa sih? Nah, transparansi itu kan tadi menjaga objektivitas suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu bisnis, dan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Nah, pada kasus ini, PT Bank Lipo Tbk, pelanggaran terhadap prinsip transparansi ditunjukkan dengan perbuatan manajemen PT Bank Lipo Tbk yang telah lalai karena mencantumkan kata telah diaudit tadi di dalam laporan keuangan yang sebelumnya itu belum diaudit oleh KAP partnernya tadi, yaitu ada penanggung jawab, ada Roja Kosa. Nah, maka PT Bank Lipo Tbk ini telah melakukan suatu kelalaian dan melanggar salah satu hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menerima informasi yang relevan dan jelas. Dari prinsip transparansi tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan perusahaan hendaknya dilakukan secara tepat dan dilakukan secara profesional dengan cara menunjuk auditor yang independen, qualified, dan kompeten. Nah, perbuatan manajemen PT Bank Lipo Tbk ini yang telah lalai karena mencantumkan kata telah diaudit tadi, padahal sebelumnya belum diaudit, itu merupakan suatu bentuk ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh manajemen yang merupakan tanggung jawab dari manajemen PT Bank Lipo Tbk itu sendiri. Nah, dalam hal ini, kesalahan direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah lalai melakukan pengawasan terhadap manajemen PT Bank Lipo Tbk. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis kasus Bank Lipo Tbk. Di sini mengenai analisis prinsip akuntabilitas. Prinsip ini diperlukan untuk melihat sejauh mana yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Dalam hal ini, suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisasi, pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian pada kasus PT Bank Lipo, pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari kesalahan Dewan Direksi yang telah lalai melakukan pengawasan terhadap manajemen PT Bank Lipo dan tidak adanya check and balance yang baik antara direksi, komisaris dengan manajemen PT Bank Lipo yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit. Di dalam permasalahan ini, terjadi pelanggaran karena tidak adanya check and balance yang baik antara direksi dan komisaris dengan manajemen PT Bank Lipo yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit. Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang. Dapat dilihat di sini peranan komite audit untuk menciptakan sebuah mekanisme check and balance yang ideal juga belum dapat terwujud. Mengacu apa yang terjadi pada akuntan publik Dr. Andes Rujat Kosasi, maka seorang auditor dalam melakukan auditor harus mempertimbangkan hal yang materialitas. Hal ini sangat penting dalam konsep audit, karena laporan keuangan yang telah diaudit digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Dalam hal kasus PT Bank Lipo, sudah seharusnya manajemen PT Lipo menerapkan konsep good corporate governance. Dalam hal tata kelola perusahaan yang baik, seharusnya fungsi Dewan Komisaris harus lebih ditingkatkan dalam melakukan evaluasi atas kinerja manajemen. Secara singkat, ada 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance ini.
yaitu yang pertama fairness, yang kedua transparansi, yang ketiga ada accountability, dan yang terakhir ada responsibility. Jika sudah diterapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka manajemen akan memperhatikan kualitas dalam membuat laporan keuangan dan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PSAK. Atas hal tersebut, maka seharusnya PT Lipo tidak mengeluarkan 3 versi laporan keuangan pada publik. Poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai tanggapan dari berbagai pihak. Nah, kalian penasaran nggak bagaimana sih tanggapan dari pihak manajemen PT Bank Lipo itu sendiri, dan bagaimana sih tanggapan komisaris dari PT Bank Lipo dari BEC bagaimana? Nah, penasaran nggak? Kalau gitu kita langsung aja bahas ya satu persatu. Bagaimana sih tanggapan mengenai adanya kasus ini? Yang pertama itu ada tanggapan dari manajemen perusahaan PT Bank Lipo Tbk. Nah, atas perbedaan laporan keuangan ini pada tanggal 15 Januari 2003, Bank Lipo dipanggil BJ dan Bepom untuk menjelaskan soal laporan ganda tersebut. Nah, menurut Presiden Direktur Bank Lipo, itu ada waktu itu I Gusti Made Mantra, seperti dituturkan Direktur Utama BEJ, yaitu ada Eri Firmansyah. Laporan keuangan kuartal 3 pada tahun 2002, yaitu per September 2002 itu, yang telah dipublikasikan pada tanggal 28 November 2002, belum memasukkan hasil penilaian terhadap transaksi yang diketahui. Kemudian, laporan keuangan itu dilansir guna memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia seperti yang tertera dari iklan tadi. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu menurut perusahaan cuma sebagai pemenuhan aja, tidak sepenuhnya kita mengeluarkan laporan yang memang benar, bukan seperti itu. Nah, agar laporan keuangan tersebut diumumkan paling lambat 60 hari setelah masa tutup buku. Dari Lipo Groupnya ini sendiri berdalih bahwa kerugian itu terjadi menyusul adanya laporan konsultasi pernilai tanggal 16 Desember terhadap aset yang diambil alih dan sekarang dalam proses penjualan. Nah, menurut penilaian konsultan mengacu pada harga pasar, aset properti senilai 2,6 triliun itu telah menurun menjadi 1,6 triliun. Jadi hampir turun senilai 1 triliun sendiri. Kira-kira menurut kalian gimana? Benar atau enggak? Nah, sehingga Lipo ini sendiri harus menyediakan cadangan sebesar 980 miliar. Nah, selain itu juga bank ini juga mencadangkan untuk aset lain yang kualitasnya memburuk sebesar 400 miliar. Jadi selain tadi menyediakan cadangan 980 miliar, ini juga harus mencadangkan kembali untuk kualitas asetnya gara-gara memburuk itu sebesar 400 miliar. Sehingga total dananya yang dicadangkan itu sebesar 1,4 triliun. Dan Bank Lipo ini dianggap rugi 1,2 triliun. Menjawab teka-teki dari adanya permasalahan laporan keuangan ganda dari PT Bank Lipo Tbk ini tidak mudah, terutama karena manajemen PT Bank Lipo ini cenderung tutup mulut, dan hal ini dibenarkan oleh Presiden Direktur Lipo Bank, yaitu I Gusti Made Mantra, yang dia memberitakan bahwa direksi diperintahkan untuk tutup mulut. Jadi masih menjadi sebuah rahasia kenapa gitu. Nah, dalam sebuah konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden Direktur Bank Lipo, yaitu ada I Gusti Made Mantra, menjelaskan bahwa perbedaan isi laporan ini disebabkan adanya peristiwa setelah tanggal neraca atau subsequent event. Itu ada, yaitu kejadian setelah laporan keuangan diterbitkan. Ini berupa penurunan nilai aset yang diambil alih dari 2,4 triliun menjadi 1,42 triliun. Nah, menurut seorang yang bekerja di PT Lipo atau menurut pejabat Bank Lipo yang tak mau disebutkan namanya karena saya tidak mendapatkan namanya, penurunan drastis nilai aset yang kebanyakan berbentuk properti ini terjadi karena saat itu pada bulan Juni 2002 BPPN mengguyur pasar melalui
penjualan aset secara besar-besaran dengan harga obral. Nah, akibatnya ketika aset itu dinilai otomatis, nilainya turun. Itu kata Presiden Direktur Bank Lipo, yaitu Gusti Made Mantra. Nah, namun yang menarik lagi, pihak direksi terkesan berusaha menutupi fakta bahwa aset tersebut berasal dari grup Lipo yang diserahkan kepada Bank Lipo menjelang rekapitulasi pada tahun 1999 yang konon masih krisis tadi. Selain itu, pada tanggal 24 Februari 2002, Presiden Direktur Bank Lipo ini, yaitu I Gusti Made Mantra, itu juga menyatakan untuk menambal kerugian yang besar tadi, itu Bank Lipo Tbk itu akan melakukan penambahan kapital atau modal. Nah, besarnya penambahan modal itu belum dipastikan, tapi diperkirakan lebih dari 1 triliun. Nah, para analis pada heran dong, kok masih harus menambah kapital lagi sebesar 1 triliun? Kenapa mereka heran? Karena PT Bank Lipo Tbk ini sebelumnya itu selama 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah dari kasusnya ini, PT Bank Lipo Tbk ini sudah meminta injeksi sebesar 7,7 triliun dari pemerintah. Nah, kok mau menambah modal lagi sebesar 1 triliun padahal 3 tahun yang lalu baru diinjeksi oleh pemerintah sebesar 7,7? Kira-kira bagaimana? Sementara itu, di pasar modal, harga saham Bank Lipo itu harganya terus merosot dalam tempo 7 bulan sejak April 2002. Nah, harga saham bank terbesar nomor 7 itu telah merosot hingga 75%. Padahal harga sahamnya bank-bank lain yang ada di BI itu lagi pada naik, tetapi dari PT Bank Lipo ini sendiri malah menurun seperti itu. Menurut teman-teman bagaimana? Yang kedua, tanggapan dari BEJ. Sehubungan dengan temuan ini, Bursa Efek Jakarta telah melakukan tindakan. Tanggal 15 Januari 2003, Bursa Efek Jakarta meminta manajemen Lipo melakukan klarifikasi karena 2 kali hearing, Bursa Efek Jakarta menilai klarifikasi yang dilakukan belum jelas. Manajemen bank itu diwajibkan melakukan paparan publik. Kemudian paparan publik dilakukan pada tanggal 11 Februari lalu sebelumnya. Dalam rilis yang dikirimkan, Bursa Efek Jakarta menilai manajemen Lipo telah melakukan kelalaian, yaitu mencantumkan kata audited pada laporan keuangan yang unaudited, sehingga mengakibatkan kerancuan informasi pada publik. Sehubungan dengan itu, Bursa Efek Jakarta memberi sanksi berupa peringatan keras kepada manajemen. Terkait dengan dilakukannya penilaian kembali atas aset yang diambil alih, maka Bursa Efek Jakarta mewakili manajemen untuk memberikan progress report yang ada pada hari bursa pertama setiap minggunya. Laporan perkembangan ini harus dilakukan manajemen Lipo mulai tanggal 24 Februari sehingga dikeluarkannya laporan keuangan auditan per 31 Desember 2002 kepada publik. Selanjutnya ada tanggapan dari komisaris, kira-kira seperti apa? Di sini saya mendapatkan info bahwa Laksamana Soekardi, Menteri Negara BUMN, mengatakan akan segera memanggil komisaris pemerintah di Bank Lipo. Wakil pemerintahan di Bank Lipo adalah Anggito Abimanyu, Deputi Kepala BBPN. Itu ada Junianto Tripijono dan Asisten Menko Perekonomian itu Hadiah Herawati. Anggito mengatakan bahwa laporan ganda merupakan hal yang biasa atau wajar, kata dia. Ini disebut sebagai dengan dual dating tadi. Nah, biasanya itu kalau ada subsequent event yang kejadian setelah peluncuran laporan keuangan perusahaan, dan tahun lalu juga terjadi demikian. Jadi menurut Anggito itu udah hal yang wajar karena tahun lalu juga sudah kejadian hal-hal yang tersebut. Nah, kata wakil pemerintahan di Bank Lipo ini juga menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah mengakui itu sebagai kelalaian. Dalam paparan publik waktu itu,
tidak adanya 2 laporan keuangan, melainkan hanya 1 laporan keuangan. Dan dia menegaskan bahwa mereka lalai mencantumkan kata-kata audit, lalu apalagi sudah minta maaf, sekarang tinggal serahkan ke Bapepam. Jadi menurut Anggito itu memang sudah menyadari bahwa itu sebuah kelalaian dan meminta maaf atas kejadian yang terjadi seperti itu. Dalam setiap rapat, kata Anggito, jajaran komisaris juga sudah selalu mengingatkan dan mencermati kembali setiap laporan keuangan yang akan terbit. Tapi soal untuk paparan publik atau publish laporan keuangan itu sudah menjadi urusan direksi. Menurut Anggito, yang menyampaikan laporan itu kan direksi. Masa komisaris harus yang memeriksa si laporan keuangan itu sebelum diterbitkan, seperti itu. Nah, selain itu, Anggito juga sudah menyerahkan semua masalah dan kasusnya itu ke Bapepam. Jadi, menurut Anggito sudah kita pasrahkan saja ke Bapepam dan menunggu hasil dari Bapepam yang akan dikeluarkan, seperti itu. Baik, di sini selanjutnya yaitu tanggapan dari BPPN. Ada Raymond Van Bikam, Kepala Divisi Komunikasi BPPN, pada tanggal 24 Februari tahun 2003 memberikan tanggapan terkait kasus ini. Yang pertama, tanggapannya bahwa penjualan AIDA membuat CAR merosot dari 24,7% menjadi 4,1% tidak sepenuhnya benar. Proses penjualan AIDA saat ini masih berlangsung, sedangkan penurunan CAR dimaksud terjadi karena adanya pencadangan atas nilai AIDA yang dinilai oleh penilai independen. Dengan demikian, masalah penjualan AIDA dan penilaian aset penjualan merupakan dua hal yang terpisah. Kemudian tanggapan yang kedua, penjualan AIDA telah diagendakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada tanggal 22 November tahun 2002. Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mewakili pemerintah telah memberikan persetujuan atas penjualan AIDA dengan catatan bahwa penjualan aset tersebut dilaksanakan secara terbuka, mengacu pada praktek pasar yang sehat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjaga kinerja Bank Lipo. Proses penjualan AIDA adalah merupakan fenomena umum dan bukan hanya terjadi pada Bank Lipo. Beberapa bank di bawah pengawasan BPPN juga telah melaksanakan program penjualan aset yang dimaksud. Kemudian tanggapan yang ketiga, di sini penurunan nilai AIDA baru diketahui oleh BPPN setelah BPPN menyetujui usulan penjualan AIDA melalui RUPSLB. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 22 November tahun 2002. Sedangkan informasi hasil penilaian pihak independen atas AIDA ini baru disampaikan Bank Lipo ke media massa melalui press release pada 17 Desember tahun 2002. Kemudian tanggapan yang keempat, menindaklanjuti pengumuman bersama antara BPPN dan Bank Lipo pada 17 Januari 2003 telah ditunjuk pihak penilai independen untuk melakukan penilaian kembali atas AIDA yang dimaksud. Saat ini, pihak penilai independen tersebut sedang menjalankan tugasnya. Tanggapan yang kelima, BPPN saat ini masih menunggu hasil dari penilaian AIDA yang dimaksud, yang akan tercermin pada laporan keuangan per posisi tanggal 31 Desember 2002 sebelum BPPN menentukan tindakan selanjutnya. Untuk itu, BPPN mengharapkan agar semua pihak untuk dapat bersabar. Kemudian tanggapan yang terakhir, perlu kami klarifikasi bahwa Ketua BPPN Bapak Syafruddin Tumenggung tidak menepati posisi jabatan Komisaris Bank Lipo. Hal tersebut sebagaimana pernah beliau sampaikan bahwa penunjukan dirinya sebagai Komisaris Bank Lipo
dalam RUPS pada tanggal 24 Januari 2002 sebenarnya belum pernah efektif dan karenanya secara de facto tidak pernah terlibat langsung dalam kepengurusan Bank Lipo. Beliau telah mengundurkan diri sebagai anggota komisaris secara resmi dan berlaku efektif sejak tanggal 22 April tahun 2002. Pengunduran diri ini dilakukan sebelum beliau diangkat menjadi Ketua BPPN pada tanggal 23 April tahun 2002. Sejak tanggal pengunduran dirinya sampai pengangkatannya menjadi Ketua BPPN, beliau belum mengikuti proses fit and proper test di Bank Indonesia sehingga belum dinyatakan efektif sebagai anggota komisaris Bank Lipo. Dengan demikian, hingga saat ini, beliau tidak pernah melaksanakan fungsi kepengurusan di Bank Lipo. Dari kelalaian yang dilakukan oleh PT Bank Lipo Tbk ini, sanksi apa sih yang didapatkan oleh pihak manajemen maupun dari KAP atas kejadian yang telah lalai ini yang dilakukan oleh mereka sehingga adanya timbul laporan ganda yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, atas kekurangan hati-hatian dari direksi PT Bank Lipo Tbk ini dan kelalaian dari KAP, yaitu ada Dr. Andes Rujat Kosasi, partner KAP Prasetyo Sarawako dan Sajaja dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Bapepam menjatuhkan sanksi administratif yaitu sebagai berikut. 1. Terhadap direksi PT Bank Lipo yang menjabat saat itu, yaitu pada saat laporan keuangan Bank Lipo Tbk ini rilis per tanggal 30 September 2002 itu dikenakan sanksi administratif, yaitu berupa kewajiban menyetorkan uang ke kas negara itu sejumlah 2.500.000.000 rupiah. Sanksi yang kedua yaitu terhadap PT Bank Lipo diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kekurang hati-hatian yang telah melakukan serta sanksi administratif yang mereka terima dalam rapat umum pemegang saham berikutnya. Kemudian yang ketiga, terhadap Saudara Rujat Kosasi selaku partner KAP Prasetyo Sarwoko dan Sajaja dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke kas negara sebesar Rp3.500.000 atas kelalaian berupa keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai penurunan AIDA PT Bank Lipo selama 35 hari. Nah, itu tadi adalah perjalanan kasus dan pelanggaran prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh PT Bank Lipo Tbk. Gimana? Udah paham belum? Buat teman-teman gimana sih kasusnya? Nah, kasus ini juga salah satu jadi bahan pertimbangan kenapa PT Bank Lipo Tbk ini merger dengan Bank CMB Niaga yang sekarang mungkin kalian sudah tidak bisa menemukan Bank Lipo Tbk lagi di sini karena sudah merger dengan Bank CMB Niaga dan masuk ke CMB Group seperti itu. Nah, teman-teman sudah menarik kesimpulan apa aja nih dari analisis kasus-kasus tadi? Tahu kan apa aja kesimpulan-kesimpulan yang udah dijelasin dari awal profil perusahaan hingga akhir dari sanksi apa yang didapatkan? Kesimpulannya yaitu yang pertama, prinsip-prinsip yang dilanggar itu oleh PT Bank Lipo Tbk itu yaitu prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Pelanggaran prinsip transparansi ditujukan dengan kepada pihak manajemen PT Bank Lipo Tbk yang telah lalai karena mencantumkan kata telah diaudit dan padahal laporan keuangannya belum diaudit seperti itu. Maka PT Bank Lipo Tbk telah menyatakan suatu kelalaian dan melanggar suatu hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menerima informasi. Sedangkan pelanggaran prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari kesalahan Dewan Direksi yang telah lalai melakukan pengawasan terhadap manajemen PT Bank Lipo Tbk yang tidak adanya check and balance dari laporan keuangan yang akan diterbitkan yang baik antara direksi dan komisaris dengan manajemen PT Bank Lipo Tbk itu sendiri yang menyampaikan 2 laporan keuangan yang tidak diaudit.
Sanksi hukum atas pelanggaran prinsip Good Corporate Governance di pasar modal yang dilakukan oleh PT Bank Lipo adalah berupa sanksi administratif saja, yaitu kewajiban dari direksi PT Bank Lipo untuk menyetorkan uang ke kas negara sejumlah 2,5 miliar dan terhadap akuntan publik untuk menyetor uang ke kas negara sebesar 3,5 juta rupiah. Terhadap penerapan sanksi pidana belum dilaksanakan pada kasus PT Bank Lipo. Bagaimana? Sudah paham belum mengenai analisis kasus pelanggaran prinsip GJG adanya manipulasi laporan keuangan ganda pada PT Bank Lipo Tbk tahun 2002? Seru bukan? Dan menarik bukan masalahnya? Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya dan rekan saya sampaikan mengenai analisis kasus GJG ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pemaparan dari kami ada yang salah-salah kata. Semoga informasi yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Mungkin cukup dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.